Pak Anwar, kita mulai ya. Berapa menit, Bu? Ya, saya di sini sebagai coach dan Pak Anwar sebagai coach ya. Oke, baik, silakan Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Yang penting latihannya sudah berjalan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Adri? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini Bu Adri hari ini ke tempat saya ya. Kita janjian ketemu tadi jam 16 lah. Ini udah lewat sedikit. Betul. Dalam boleh saya tahu ada maksud apa itu, Pak? Begini Pak, di dalam kondisi pandemi yang sekarang yang mengharuskan siswa untuk belajar di rumah atau PJJ, berkaitan dengan kondisi tersebut, faktanya banyak siswa yang belajar tapi tidak terkontrol oleh kita, tidak terkendali oleh orang tua juga, banyak siswa yang berkeliaran di luar, bermain dengan alasan belajar kelompok dan lain sebagainya. Tapi justru menjadi masalah ya Pak untuk siswa-siswa di SMK khususnya, karena melihat kondisi pandemi sekarang itu ternyata meningkatkan kehamilan di luar nikah pelajar Pak di masa pandemi. Nah inilah yang menjadi permasalahan yang saya hadapi. Jadi nanti ini kan selama 30 menit ke depan ya, kita bicarakan tentang topik yang ini. Apa yang ingin dibicarakan di pertemuan kita hari ini, Bu Adri? Ya itu Pak, jadi kalau menurut saya selama pandemi ini jadi peningkatan kualitas anak dalam belajar juga kurang, sehingga anak tidak terkontrol dengan mungkin tidak teredukasi dengan seks bebas, akhirnya mereka terjerumuslah dengan hal-hal yang tidak seharusnya mereka ketahui terlebih dahulu gitu Pak. Iya. Ini karena kita sudah tahu maksud dari Adri, kita pertemuan hari ini untuk mendekat menyangkut isi siswa belajar selama pandemi ini ya. Iya Pak. Jadi bagaimana situasi di sekolah Ibu? Gimana Pak? Di sekolah Ibu saat ini bagaimana? Kondisinya di sekolah? Ya, kondisi di sekolah ya karena siswa tidak ada ya Pak ya, siswa semua belajar di rumah, jadi yang saya ketahui secara visual aja, jadi anak-anak tuh belajar, absen ada, tapi informasi dari luaran bahwa anak tersebut belajar masih ikut, absen masih ada, tugas mengumpulkan, tapi ternyata banyak yang tidak kita ketahui, mungkin kita juga tidak kontrol, tidak luring atau home visit ke rumahnya, banyak yang hamil ternyata Pak, banyak yang hamil di luar nikah itu. Bagaimana kondisi saat ini Ibu? Ya, kondisi saat ini karena siswa di sekolah tidak ada, belajar di rumah, mungkin kurang kontrol dari guru yang tidak home visit ke rumah, sehingga absen tetap masuk, tugas ada, tapi kenyataannya, realitanya anak ternyata hamil gitu. Orang tua tidak konfirmasi ke kita gitu Pak. Harapan Ibu itu apa? Ideal situasi yang bagaimana? Saya sih menginginkan tentu saja sebagai guru saya menginginkan sekolah itu tetap masuk tatap muka, tapi karena tidak memungkinkan sekolah untuk tatap muka, maka dari itu saya inginnya ya tatap muka terbatas, kemudian adanya kerjasama bersama orang tua, komite. Jadi selain kita yang belajar di sekolah atau daring, orang tua juga controllingnya itu penting sekali di masa pandemi ini, sehingga anak itu tidak terlalu bebas gitu, Pak. Itu yang saya harapkan. Iya, bisa dilibatkan semua itu ya. Iya, semua elemen harus bisa dilibatkan. Jadi, ada alternatif apa yang Ibu lakukan untuk bisa ini terlaksana? Alternatif yang saya lakukan pertama adalah saya mengisi jam di luar pembelajaran, yaitu tentang mengedukasi anak-anak tentang seks bebas, atau misalnya saya datang ke rumahnya, kita berkunjung ke rumahnya secara home visit, atau kita buat seperti ekstrakurikuler keputrian dan lain sebagainya secara daring. Mungkin itu lebih memasukkan pemahaman anak-anak betapa bahayanya seks bebas. Pak. Mengedukasi ya. Iya, mengedukasi. Ada lain? Ataupun ada lagi alternatif lagi itu lain? Alternatif lain mungkin
Orang tua, Pak, ya. Tetap peran orang tua itu harus dinomorsatukan, Pak. Ikut peran orang tua ya. Iya, Pak. Jadi itu ide dari ibu ya untuk supaya Iya. mengatasi tingkat kesalahgunaan seksual ya. Iya, Pak. Nah, jadi apa yang akan ibu lakukan setelah berjumpa dengan saya? Yang ingin saya setelah saya berjumpa dengan Bapak, tentu saja yang ingin saya lakukan adalah segera melaksanakan program yang telah tadi saya paparkan kepada Bapak, diberi dukungan oleh komite sekolah, oleh kepala sekolah, guru, dan orang tua. Mungkin itu, Pak. Itu kapan direncanakan untuk pelaksanaan kapan? Mungkin karena sekarang sudah masuk tahun ajaran baru, di awal semester ini saya akan realisasikan itu, dan itu wajib dimasukkan ke dalam program kesiswaan di sekolah. Berarti nanti bisa dimasukkan dalam program. Ini Iya. apakah bisa untuk memastikan ya bahwa untuk keberhasilan program ibu itu ketika ini bisa dipastikan ataupun apa yang bisa memastikan program ibu ini berhasil? Kerjasama tentunya, Pak. Kerjasama semua pihak, Pak. Dari orang tua sendiri, guru yang ada di sekolah, kemudian kepala sekolah, komite sekolah, semua elemen terlibat di sini, Pak. Jadi itu menguatkan program ini berjalan. Itu yang ibu perlukan untuk mendukung program ibu ya? Iya, Pak. Jadi apa yang bisa disimpulkan ya dari hari ini dengan pertemuan dengan saya? Dari ibu dari kegiatan pembelajaran untuk mengedukasi bahayanya seksual. Jadi yang ibu bisa simpulkan di akhir pertemuan kita ini apa? Mungkin yang bisa saya dapat simpulkan dari pertemuan kita ini adalah kekuatan dari guru, kepala sekolah, dan orang tua ya dalam memprioritaskan anak dan kontrolin anak agar anak atau siswa kita itu tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak seharusnya gitu, Pak. Jadi melaksanakan program ini dengan dukungan elemen-elemen tadi, Pak. Semua terlibat. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Mungkin inilah program ibu, nanti keterlibatan ke semua pihak ini akan berjalan ya. Iya, siap, Pak. Sudah terasa sudah 30 menit ya sudah bersama. Nah, berarti inilah program yang ibu akan jalankan. Semoga ini berhasil ya. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Sudah berkunjung ke tempat saya. Mungkin ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.